Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kami akan memberikan analisis mengenai dampak iklan layanan masyarakat pada sosial media. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama adalah Fajar Muhammad dengan NIM 2112051, dan yang kedua saya sendiri, Mustafa Julianto dengan NIM 2112001. Kemudian iklan layanan masyarakat yang ada di Facebook. Yang pertama adalah ini. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Oke. Kemudian iklan yang kedua adalah yang ini. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Oke. Kemudian, seperti yang kita lihat tadi, kedua iklan tersebut adalah iklan mengenai COVID-19. Dan berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari kedua iklan tersebut. Yang pertama, keunggulannya. Yang pertama, keunggulannya, yaitu cepat dan banyaknya informasi mengenai COVID-19, mulai dari pemerintah, perusahaan swasta, dan orang-orang yang peduli terhadap masyarakat umum. Yang kedua,
materi yang diberikan dari pemerintah, perusahaan swasta, dan orang-orang yang yang peduli terhadap masyarakat umum selaras dan tidak saling bertentangan. Jadi, masyarakat sangat mudah untuk mencerna informasi yang diberikan. Contohnya adalah slogan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, dengan adanya COVID, hampir di semua perusahaan, rumah makan, atau tempat umum tersedia fasilitas yang tidak hanya untuk pencegahan COVID-19, tetapi juga untuk kebersihan dan kesehatan masyarakat. Contohnya, tempat cuci tangan, hand sanitizer, tisu, dan masker secara gratis. Kemudian kelemahannya adalah yang pertama, keseharian masyarakat jadi lebih terbatas. Yang kedua, perusahaan-perusahaan, terutama bisnis di bidang F&B, mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk oknum-oknum yang untuk berbuat kecurangan dari menimbun barang sampai dengan menaikkan harga yang sangat tinggi yang seharusnya masyarakat dengan sangat mudah untuk mendapatkan barang tersebut. Yang nomor 4, banyaknya masyarakat yang terkena PHK. Yang kelima, terhambatnya perkembangan dalam bidang pendidikan dikarenakan pembelajaran daring yang tidak seefektif pembelajaran tatap muka. Yang keenam, generasi muda jadi lebih tertutup karena kurangnya bersosialisasi yang akan berdampak Generasi muda jadi lebih tertutup karena kurangnya bersosialisasi yang akan berdampak negatif pada masa depan mereka. Kemudian, dampak pada masyarakat. Yang pertama, lebih sadarnya masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, masyarakat akan lebih tahu akan bahaya virus. Yang ketiga, munculnya kebiasaan baru seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Yang keempat, pedulinya masyarakat terhadap diri sendiri dan orang sekitar. Yang kelima, masyarakat lebih disiplin dalam merawat dan menjaga diri baik untuk kesehatan diri sendiri dan juga pencegahan COVID-19. Yang keenam, kurangnya sosialisasi antar masyarakat. Kemudian untuk iklan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fajar Muhammad. Terima kasih. Oke, berikutnya ada iklan layanan masyarakat yang ada di TikTok. Di TikTok sendiri kami mengambil tema yaitu pungli atau stop pungli. Berikut adalah video pertama. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ini ada pertanyaan yang menarik banget disampaikan pada saya. Pak, bagaimana caranya mencegah pungli atau biaya administrasi di Dukcapil saat mengurus layanan administrasi kependudukan? Saat ini, layanan Dukcapil itu gratis, tidak dipungut biaya. Ada 24 layanan Dukcapil, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Nah, sejak kapan di Indonesia layanan Adminduk ini gratis? Sejak tahun 2014. Betul, dulu pernah berbayar, sekarang semuanya gratis. Nah, tolong sampaikan ini kepada seluruh petugas Dukcapil, petugas RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan bahwa layanan Dukcapil itu gratis. Dan jangan lupa, teman-teman urus sendiri. Bagaimana kalau ada petugas Dukcapil yang ngotot bahwa ini berbayar? Tunjukkan video ini, bahwa layanan Dukcapil gratis. Oke. Selanjutnya kita ada video kedua. Stop pungli. Sobat sosial suka lihat nggak? Kalau ada bantuan sosial, tapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak pungutan liar. Sobat sosial harus tahu bahwa penerima bantuan diminta menolak secara tegas jika ada pungutan dalam bentuk apapun.
Dan masyarakat juga bisa langsung melaporkan oknum-oknum penyelewengan bantuan sosial ini kepada pihak kepolisian setempat untuk segera ditindak secara tegas. Dan Sobat Sosial juga bisa melaporkan melalui website pengaduan, yaitu ke lapor.go.id, ke jaga.id. Sekian informasinya, semoga bermanfaat ya Sobat Sosial. Oke, dari kedua video tersebut kami mendapatkan keunggulan dan kelebihan masing-masing. Untuk keunggulan sendiri, menurut kami itu adalah, dan pendapat pribadi saya, penyampaian yang menggunakan kata santai. Jadi orang-orang yang mendengar atau menonton lebih gampang atau mudah untuk mencerna. Kedua adalah disampaikan sendiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang berarti kayak video ini valid dan tidak mungkin dibuat-buat atau ada pihak ketiga, oknum-oknum yang istilahnya membuat berita hoax. Ketika pesan yang disampaikan jelas, padat, dan singkat. Terlihat dari Pak Dirjen Dukcapil sendiri, yang dimana dia membuat materi itu sangat benar-benar langsung ke poin inti, dan juga bapaknya sendiri itu memberitahu mana poin-poin yang penting, dan sekiranya dia udah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan kepada publik atau kepada orang yang ingin bertanya atau punya unek-unek sendiri. Dan terakhir adalah ini, petugas. Keunggulan dari video ini adalah petugas dan pegawai yang melihat ini video Pak Dirjen sendiri akan lebih takut untuk berbuat tindakan kecurangan atau pungli, dikarenakan udah ada tindakan tegas tersendiri. Lalu ada kelemahannya. Kelemahan tersendiri adalah dikarenakan pembahasan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri ini termasuk penting. Sangat sulit untuk kita yang tidak mengerti dan ingin tanya lebih lanjut tentang hal yang disampaikan, seperti yang saya bahas tadi. Jadi ketika kita tidak mengerti dan ingin bertanya, itu hanya berupa video, sementara materinya sendiri itu berbentuk video yang dimana kita tidak bisa tanya jawab dengan dirjennya, yang membuat video tersebut mendapatkan kekurangan berikut. 2. Seharusnya Dirjen Dukcapil Kemendagri memberi penjelasan tentang konsekuensi bagaimana jika petugas tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan atau melakukan tindakan kecurangan. Ya, di sini kenapa saya menaruh di kelemahan, dikarenakan bagaimana jika petugas melakukan tindakan kecurangan. Dan yang ketiga, dari video di atas, Dirjen Dukcapil berkata untuk saat ini kalimat ini mengarah bahwa pendapat Dirjen sendiri itu atau biaya ini hanya bersifat sementara, tidak permanen. Dirjen sendiri tidak membuat penegasan bahwa ini selamanya gratis. Jadi sewaktu-waktu jika ada video atau undang-undang yang lebih baru dan ternyata itu berbayar, kita sebagai orang-orang yang tidak tahu info hanya berpatok pada video tersebut, apalagi untuk golongan tua yang jarang untuk membuka aplikasi TikTok atau sosial media, yang pasti lebih ketinggalan zaman untuk informasi yang diberikan. Oke, selanjutnya adalah dampak kepada masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat menjadi lebih berani menghadap pungli. Dengan itu mereka pasti akan melawan untuk tindakan-tindakan kecurangan dari pegawai atau karyawan. Kedua, masyarakat memiliki modal tentang saat menghadapi pungli, seperti kata Dirjen sendiri, tinggal tunjukin video ke petugas. Ketiga, masyarakat jadi lebih tahu kalau pemerintah tidak akan mempersulit pengurusan dalam bentuk apapun, baik syarat-syarat, dokumen, administrasi, dan lain-lain. Dikarenakan tiba-tiba seperti kata Pak Dirjen sendiri, kalau tiba-tiba ada biaya tambahan yang membuat masyarakat tidak tahu itu, ini bentuk video untuk pembelajaran agar menangkis hal tersebut. 4 adalah masyarakat tidak mudah untuk diakali, dicurangi oleh petugas dan pegawai, seperti poin di atas yang telah saya sampaikan.
lalu iklan masyarakat yang ada di Instagram. Untuk kedua video ini, ada video pertama 7 menit dan video kedua berdurasi 1 menit. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai. Dan sebelumnya video ini bertema bahaya narkotika atau apa saja dampak positif dan negatif narkotika kepada kehidupan. Dan ini adalah contoh iklannya. Cintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Bro, gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini buat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Tapi batu. Sebentar ya mas. Mana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga. Ada yang tinggal. Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang ngkos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Di sini saya akan membahas, bisa terlihat jelas kalau ibunya atau orang tuanya sudah mengetahui untuk kalau anaknya sendiri telah melakukan narkoba, tapi ibunya malah tidak tegas di sini. Yang akan saya bahas di poin selanjutnya. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei! Lagi ngapain sana? Udah ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk! Oke, di sini untuk video yang pertama saya rasa sudah cukup karena kepanjangan. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Lalu ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sendiri adalah memberikan edukasi tentang seberapa berbahaya narkoba. Tentu saja karena yang membuat video sendiri adalah BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional, yang pasti membahas tentang narkoba. Kedua adalah pentingnya untuk memilah, untuk dijadikan teman dan bergaul atau bersosialisasi. Karena dilihat dari video sendiri bahwa yang membuat dia atau karakter utama ini
terjerumus dalam narkoba itu karena teman-temannya sendiri yang mengajak dia untuk terjun ke narkoba ini. Ketiga adalah pentingnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak mereka. Dilihat dari video tadi yang saya maksud juga bahwa orang tuanya terkesan tidak tegas kepada anaknya, padahal sudah tahu kalau anak itu menggunakan narkoba, dan juga gurunya. Dia hanya seperti, kamu ngapain narkoba, tanpa ada tindakan lebih lanjut. Ketiga adalah pentingnya perhatian dan pengawasan dari orang tua kepada anak mereka. Yang keempat adalah cara penyampaian dari lembaga BNN yang sangat kreatif dan memberikan informasi tentang narkoba. Keempat sendiri ini dimaksud adalah penyampaian dari lembaga video yang disampaikan oleh lembaga BNN ini sangat istilahnya unik dan kreatif, di mana mereka itu menyampaikan hanya poin-poin penting dan skenarionya dia sangat menarik untuk dilihat. Dan kelima adalah video yang disampaikan sangat relate dengan kehidupan nyata yang terjadi di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, mereka tuh beralasan, pelaku pengguna narkoba ini beralasan seperti, saya diajak teman saya ikut teman saya broken home, karena ini orang tua saya begini membuat saya memberi tekanan kepada saya, dan otomatis saya terjun ke narkoba karena stres, untuk meluapkan stres. Dan itulah pentingnya kenapa kelebihan video ini sangat relate di kehidupan nyata. Lalu selain dari kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan sendiri adalah iklan yang disampaikan hanya diberikan lewat sosial media, Instagram. Harusnya iklan seperti ini muncul di iklan-iklan televisi di Indonesia, seperti iklan di Siar, SCTV, RCTI, dikarenakan kalau ditaruh di TV media, TV televisi, iklan televisi, yang melihat adalah anak kecil yang tentunya untuk pembelajaran untuk mereka tentang bahaya narkoba, dan orang tua tentang lebih waspada lagi untuk melihat anaknya dan cara mendidik anak yang benar agar jauh dari tindakan narkoba. Lalu kedua, seharusnya iklan ini memperlihatkan dampak fisik yang nyata terhadap pengguna narkoba, agar orang yang menonton itu takut atau enggan untuk mengikuti karena takut dampak fisik yang di iklan ini, dampak dari karakter utama yang terima, efek sampingnya akan ikut kepada penontonnya. Jadi mereka akan lebih enggan untuk terjerumus. Karena di video itu tidak ada kelihatan bahwa karakter utama seperti sakit, kejang-kejang, atau meninggal, yang memberikan kasus langsung kepada penonton. Ketiga, iklan bisa dibilang terlalu terbelit-belit dan tidak semua orang mendapatkan makna penting sesungguhnya dalam narkoba. Yang saya maksud dalam sini adalah video yang tergolong panjang dan sangat kemana-mana. Memang untuk orang yang bisa berpikir jernih dan suka untuk ceritanya pasti akan mendapatkan materinya. Cuman untuk kayak seperti anak-anak, orang yang sulit untuk berpikir, akan lebih ke apa sih makna video ini. Dan jujur untuk bagi saya sendiri, video ini sangat bagus karena dapat saya terima sendiri, tapi saya tidak tahu untuk orang lain. Keempat, durasi video sangat panjang menyebabkan tidak semua orang mau menonton. Tentu saja video yang panjang dan edukasi itu tergolong sangat membosankan untuk orang-orang. Walaupun video dan animasi dari BNN sendiri sangat bagus dan sangat menarik, tapi tentu saja untuk video yang panjang dan hanya berujung ke edukasi, rata-rata orang apalagi anak-anak sangat malas untuk menonton. Dan kelima, dalam video pertama kita lihat jelas bahwa tindakan orang tua dan gurunya tidak tegas kepada muridnya, khususnya menggunakan narkoba yang memberi kesan buruk pada video tersebut. Karena kan
perilaku orang tua dan guru dalam situ sangat tidak wajar atau agak nggak make sense gitu untuk kita terima. Dikarenakan kayak masa orang tua tahu anaknya lagi melakukan tindakan seperti itu tapi hanya diam dan kayak apa ini, kenapa? Dan saat anaknya ngeles berbohong, ibunya hanya kayak oh ya udah, harusnya diperlakukan seperti apa dampaknya. Contoh yang saya maksud kayak anaknya dipukul atau apa yang membuat kapok, dan jadi penonton video apalagi anak-anak saat melihatnya kayak wah nanti aku dipukul sama mama yang kayak gini. Jadi ada kesan takut sendiri untuk ke anak-anak seperti yang saya maksud. Lalu ada dampak pada masyarakat. Yang pertama adalah membuat masyarakat tahu apa itu narkoba awal mula hingga konsekuensi penggunaan narkoba. Dijelaskan dari video tersebut. Kedua, tentang narkoba. Dua, masyarakat jadi takut untuk mencoba atau menggunakan narkoba dikarenakan dia sampai mencuri, sampai berbohong, sampai menjadi tertutup kepada keluarga karena narkoba. Tiga, telah membuat masyarakat lebih waspada akan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya video ini atau video yang disampaikan, pasti orang-orang akan lebih ke aku nggak mau coba-coba narkoba. Keempat, masyarakat jadi tahu efek samping penggunaan narkoba. Efek samping dimaksud seperti tadi, tertutup, menjadi kurang ajar, dan sampai mencuri itu sangat tidak baik. Kelima adalah masyarakat jadi lebih tahu penggunaan narkoba, lebih tahu perilaku penggunaan narkoba seperti tidur, susah diajak ngobrol, muka kelihatan selalu ngantuk dan lemas, dan segala macam. Dan keenam, masyarakat jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan saat melihat hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, seperti melaporkan ke polisi, atau langsung melaporkan ke orang tua, atau langsung ditindak agar orang-orang tidak berani lagi untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah berkurangnya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena dengan video ini orang-orang jadi lebih segan, lebih tahu kalau itu hal yang salah. Yang maunya orang-orang tuh kadang kurang pembelajaran tentang bahaya sekali narkoba, karena narkoba kan sebenarnya obat yang disalahgunakan oleh orang-orang atau oknum-oknum tertentu. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.